Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, pembahasan tentang modul 9 mengenai penyelesaian pemeriksaan yang dibuat oleh kelompok 2 beranggotakan Muh Yusrul Muna NIM 2, Faisal Aji Maulana NIM 31, dan saya sendiri Nurul Aini NIM 24. Untuk yang pertama, terdapat di buku 2 halaman 132 tentang daftar jurnal koreksi dan reklasifikasi. Nah, data-data ini itu diperoleh dari modul-modul sebelumnya yang sudah kita kerjakan. Nah, seperti contoh, yang pertama penjualan 10 juta debit, PPN masukkan 1 juta debit, piutang usaha PT Krakatau kredit sebesar 11 juta. Ini diperoleh dari modul 2 halaman 39. Nanti bisa dicek sendiri. Nah, jadi dari nomor 1 sampai nomor 8 ini diperoleh dari modul 2 halaman 39 sampai 24 sampai 39. Dan nomor 9 sampai nomor 16 diperoleh dari modul 3 halaman 51 sampai 61. Dan nomor 17 sampai nomor 28 diperoleh dari modul 4 halaman 83 sampai 93. Terus untuk nomor 29 sampai 30 diperoleh dari modul 5. Kenapa tidak ada halamannya? Karena kan sebelumnya itu kita sudah mengerjakan di lampiran baru. Karena di buku itu tidak ada. Jadi kita berikan catatan tambahan waktu itu. Terus di nomor 31 sampai 33 diperoleh dari modul 6 halaman 106. Dan nomor 34 sampai nomor 36 diperoleh dari modul 7 halaman 115. Dan paling terakhir nomor 37 sampai 42 terakhir ini diperoleh dari modul 8 halaman 126 sampai 128. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada di buku 2 halaman 133. Nah, data-data ini juga diperoleh dari modul-modul sebelumnya yang sudah kita kerjakan. Tinggal kita menyalinnya di sini. Seperti per audit 2017 ini kan sudah ada isinya di buku. Nah, tinggal kita ngisi per audit 2018. Nah, 2018 ini diisi sebelum modul-modul sebelumnya yang sudah kita kerjakan. Seperti contoh 1 ini. Per audit 2018 ini 67.384.50 rupiah ini diperoleh dari modul 1 dan 4 halaman 82. Nah, untuk kenaikan dan penurunannya ini itu diperoleh dari per audit 2018 ini dikurangi dengan per audit 2017. Jadi diperoleh minus 311.300. Untuk persentasenya, perhitungannya itu RP kenaikan atau penurunan ini dibagi sama per audit 2017 ini. Jadi kenaikan atau penurunan ini dibagi dengan per audit 2017 dikali 100%. Hasilnya 0,46%. Berhubung ini saya bulatkan jadinya 0%. Untuk selanjutnya juga seperti itu. Investasi jangka panjang sebesar 1.200.000.000. Ini sudah dari bukunya sendiri. Per audit 2018-nya 1.714.500.000 rupiah. Untuk kenaikannya sama seperti tadi. Per audit 2018 dikurangi sama per audit 2017. Hasilnya 514.500.000 rupiah. Untuk kenaikan persentase atau penurunannya itu juga seperti tadi. Kenaikan atau penurunan ini sebesar 514 juta ini sekian dibagi dengan per audit 2017 terus dikali 100%, hasilnya 43%. Ini diperoleh dari modul 4 halaman 92.
dan selanjutnya diperoleh dari modul 2, modul 3, modul 5, dan modul 6, selanjutnya seperti itu. Untuk total asetnya diperoleh dari ini semua, terus ini juga yang sudah tertera seperti ini, terus jangan lupa dikasih tik men, terusan dibuat oleh kelompok 2 karena kita dari kelompok 2, terusan diperiksa oleh tim jatinya, terus tanggalnya juga seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan ke ARP 2.2, yaitu di sini ada kewajiban dan ekuitas, meliputi kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, dan ekuitas atau modalnya PT Sukus. Yang pertama di sini ada pinjaman bank dan cerukan. Di 2017 ada 200 juta dan per audit 2018 ada 200 juta juga. Jadi tidak ada kenaikan dan penurunan selama 2018. Itu ada di buku 1 halaman 13. Yang selanjutnya ada utang usaha. Itu di 2017 sebesar 1 miliar 68 juta sekian. Dan temuan di 2018 itu terdapat 1 miliar 276 juta sekian. Itu ada di modul 3 halaman 60. Di situ ada debit sebesar 990 dan kreditnya 8.800. Dan didapat kenaikan sebesar 208.722.600 rupiah dengan kenaikannya sebanyak 19,54%. Selanjutnya ada di utang lain-lain. Ini di 2017 ada 29 juta sekian dan 2018 ada 191 juta sekian. Jadi kenaikannya adalah 162 juta dengan hasil persentasenya 555,9. Itu ada di buku 1 halaman 13 juga. Selanjutnya ini ada utang pajak. Di 2017 ada 133 juta dan temuan di 2018 ada 643, jadi kenaikannya sebesar 510 juta sekian. Dan persenannya 381%. Itu ada di modul 8 halaman 127. Selanjutnya, biaya yang masih harus dibayar itu ada 5.700.000 sekian. Dan di 2018 ini 15 juta. Jadi ada kenaikan 9.200.000 sekian dengan persenannya 159%. Itu di modul 3 halaman 53. Selanjutnya di utang bank ini ada 833 juta dan per audit 2018 itu ada 1 miliar 299 juta sekian. Jadi kenaikannya cukup besar di 466 juta, naik sebanyak 55%. Itu ada di buku 1 halaman 13. Untuk utang sewa pembiayaan di 2017 30.720 dan 2018 tidak ada penambahan juga ya. Jadi masih di 100%. Untuk total kewajiban jangka pendek, ini totalnya dari atas ke bawah, ini di total saja, pakai tanda ini ke atas. Oke, selanjutnya di kewajiban jangka panjang, ini ada utang bank. Di 2017 senilai 8 miliar 235 juta, dan di 2018 ini 10 miliar 175 juta. Jadi kenaikannya sebesar 1 miliar 940 juta. Jadi 23% kenaikan. Itu ada di buku 1 halaman 13. Di utang sewa pembiayaan 20 juta 480 di 2017 dan 2018-nya ada 84 juta 480. Jadi naiknya sebanyak 64 juta. Jadi naiknya sebanyak 312%. Itu ada di modul 7 halaman 119. Kalau sudah ini di total lagi seperti di atasnya. Selanjutnya ini di ekuitas ada modal saham nilai nominal 2.200.000 per sahamnya. Ini tidak ada kenaikan maupun penurunan. Itu ada di buku 1 halaman 13 ya. Untuk selanjutnya ada saldo labanya. Di 2017 3 miliar 219 juta dan
per audit 2018 itu 6.674, jadi ada kenaikan 3.455, jadi naik sebesar 107,31%. Kalau sudah kita totalkan lagi ke atasnya. Jadi total keseluruhan kewajiban atas ekuitas ini tinggal ditambahin mulai dari jangka pendek, jangka panjang, dan ekuitas. Totalnya jadi 15.996.559.678 rupiah. Di 2018 22.781.281.217.984, dan kenaikan keseluruhannya 6.074.658.306 rupiah. Kenaikan keseluruhannya ada di 42,41%. Kalau sudah, ini dibuat oleh kelompok 2 dan akan diperiksa nanti oleh Dim Jati. Kita lanjut ke indeks ARP 2,3, ada di buku 2 halaman 135 modul 9. Yang pertama ada penjualan neto. Untuk perauditnya tahun 2017 itu di 30 miliar. Untuk 2018-nya bisa dilihat di modul 2 halaman 38. Untuk angkanya sekitar 42 miliar, maka untuk kenaikannya sebesar 12 miliar 135.236.150 rupiah. Untuk kenaikannya maka sekitar 40%. Yang kedua, ini ada beban pokok penjualan. Untuk per audit 2017-nya itu di 24 miliar sekian. Nah, untuk tahun 2018-nya bisa dilihat di modul 3 halaman 73. Untuk totalnya di 33 miliar 248 juta sekian. Nah, naik untuk total kenaikannya jadi 8 miliar 365 juta 396.491 rupiah. Naik 34%. Nah, untuk laba brutanya maka ini di jumlah penjualan neto dikurangi beban pokok penjualan, maka untuk per auditnya tahun 2017 ini ya 5 miliar 738 juta. Untuk per audit 2018-nya 9 miliar 507 juta. Untuk laba brutonya tahun 2018 naik jadi 3 miliar 769 juta atau naik menjadi 66%. Nah, lanjut ke beban usaha. Ini untuk per audit 2017-nya. Nah, untuk yang 2018-nya bisa dilihat di bagian modul 8 halaman 125. Ini untuk per audit 2018-nya sebesar 2 miliar 742 juta sekian, naik sekitar 883 juta. Untuk persenannya sekitar 48%. Untuk laba usaha maka dijumlahkan. Tadi laba bruto dikurangi beban usaha, maka hasilnya laba usaha. Ini hasilnya. Untuk per audit 2018-nya, untuk laba usahanya itu sekitar 6 miliar 739 juta sekian, naik 2 miliar 860 juta sekian. Untuk persenannya 74%, sekitar 74%. Nah, untuk pendapatan dan beban lain-lain. Untuk laba rugi aset tetapnya ini bisa dilihat di buku 2 modul 7 halaman 115 di bagian catatan pemeriksaan. Ini untuk laba rugi aset tetapnya per 2018 minus 4.629.000 rupiah, maka terjadi kenaikan 4.629.000 rupiah. Nah, untuk laba rugi valuta asing ini bisa dilihat di bagian buku 1 modul 1 halaman 14. Ini per auditnya untuk tahun 2018 120 juta, naik 14%. Untuk pendapatan bunga sama beban bunganya juga sama, bisa dilihat di bagian buku 1 modul 1 halaman 14.
Untuk pendapatan bunganya naik sekitar 12%, untuk beban bunganya juga sama, naik sekitar 11%. Nah, maka dijumlahkan semua untuk beban lain, maka ini jadi akun beban lain-lain neto. Ini penjumlahan tadi yang atas ya, 105 juta itu dari valuta asing, pendapatan bunga sama beban bunga dijumlahkan, maka hasilnya 1.983 juta sekian. Untuk yang per audit 2018-nya juga ini sama, dijumlahkan. Nah, untuk tahun 2018 maka ada kenaikan sebesar 226.136.150 rupiah untuk beban lain-lainnya, atau naik sekitar 11%. Nah, untuk laba sebelum pajaknya ini bisa dari perhitungan dari laba usaha dikurangi beban lain-lain, maka hasilnya ada laba sebelum pajak ini. Untuk hasilnya ini, untuk laba sebelum pajaknya itu naik sebesar 2.636 juta sekian, untuk persenannya sekitar 139%. Nah, untuk beban pajak penghasilan ini bisa dilihat di buku 1 modul 1 halaman 14 juga. Untuk per auditnya ini ya 437 juta, untuk 2018-nya sekitar 1 miliar, naik sekitar 637 juta atau 146%. Untuk laba netonya ini dari penjumlahan dari laba sebelum pajak dikurangi dengan beban pajak penghasilan, maka hasilnya laba neto. Untuk per audit 2017-nya itu sebesar 1.458 juta sekian. Untuk per audit 2018-nya dari 3.357 juta sekian, naik. Untuk kenaikannya itu sekitar 1.998 juta sekian. Untuk persenannya itu sekitar di 137%. Nah, jangan lupa juga ini diisi per ini dibuat oleh kelompok 2, diperiksa oleh tim Jati. Karena ini tadi kelompok 2 ya, jadi ini diisi kelompok 2, diperiksa oleh tim Jati. Indeksnya ARP 2,3, tanggalnya juga. Kita lanjut ke halaman 136 di buku 2. Nah, ini diisi untuk representation letternya, karena kita tadi membandingkan tahun 2017 dengan 2018, maka tahunnya di sini diisi tahun 2017 dan tahun 2018. Ini juga sama 2017 dan 2018. Nih, dan lanjut ke halaman 137 dan 138, ini juga sama, diisi tahunnya saja 2017 sama tahun 2018, yang ini juga. Nah, ini di halaman 139 dan 140 juga, ini tinggal di tanda tangan direktur utama saja. Lalu membuat surat pernyataan direksi. Ini seperti ini. Di halaman 141 buku 2. Kita lanjut ke bagian neraca. Nah, untuk neraca ini bisa dilihat tadi di pekerjaan ARP 2,1 sampai 2,3. Nih, untuk kas dan setara gasnya tahun 2018, nah itu di 67.384, itu bisa dilihat di ARP 2,1 yang bagian awalnya 67.384.050 rupiah. Untuk aset lancar yang dibatasi penggunaannya ini juga sama, bisa dilihat di ARP 2,1. Ini sebesar 1.450.000. Ini jadi satu ya, aset lancar yang dibatasi penggunaannya sama investasi saham tersedia untuk dijual. Ini 1.457 juta sama 264.500.000 rupiah,
itu bisa dilihat di ARP 2,1. Nah ini ini bisa dilihat di halaman 92. Di halaman 92 itu nanti ada 2, cuma kalau di ARP ini udah dijumlahkan. Lanjut ke piutang usaha, ini juga sama di ARP 2,1 sebesar 12 miliar, piutang lain-lain 100 juta, persediaan 2.721 juta, sama biaya dibayar di muka 54 juta, 33.333 rupiah. Nah, maka dijumlahkan totalnya sekitar 16.785.269.323 rupiah. Nah, ini juga di bagian aset tidak lancar, investasi pada entitas asosiasi, ini bisa dilihat di bagian ARP 2,1 juga. Ini 447.700.000 rupiah. Sama aset tetap neto sebesar 6 miliar. Ini dari penjumlahan atau total di ARP 2,1 juga yang nilai buku. Jadi aset tetapnya itu dari harga perolehan ditambah dikurangi akumulasi penyusutan atau nilai bukunya itu di 6 miliar. Nah, untuk aset tidak lancar lainnya juga sama di bagian ARP 2,1 tadi. Dan maka di total jadi jumlah aset tidak lancarnya itu di 6.512.549.833 rupiah. Maka per audit 2018-nya ini jumlah asetnya itu sekitar 23.297 juta. Nah, ke bagian kewajiban dan ekuitas. Untuk kewajiban jangka pendek ini sebesar 200 juta. Ini bisa dilihat di bagian ARP 2,2. Ya, ini ya, kewajiban jangka pendek bagian pinjaman bank dan cerukan. Tinggal dipindah-pindah aja ya. Untuk utang usahanya juga ini utang lain-lain 191 juta, utang pajak 643 juta, terus biaya yang masih harus dibayar 15 juta, sama utang bank jangka panjang jatuh tempo 1.299 juta. Ini dari ARP 2,2, maka dijumlahkan untuk jumlah kewajiban jangka pendeknya totalnya 3.626 juta. Lanjut ke bagian kewajiban jangka panjang. Untuk kewajiban jangka panjang ini juga sama di bagian ARP 2,2 juga. Untuk utang bank jangka panjangnya di 10 miliar, utang sewa pembiayaannya itu sekitar 84.480.000 rupiah. Untuk kewajiban imbalan pasca kerjanya ini karena kosong maka di strip atau 0 rupiah gitu ya. Maka dijumlahkan total jumlah kewajiban jangka panjangnya sebesar 10.259.000 rupiah. Maka dijumlahkan tadi jumlah kewajiban jangka pendek sama jumlah kewajiban jangka panjangnya tadi dijumlah jadinya sekitar 13.886 juta. Untuk ekuitasnya ini juga sama di bagian ARP 2,2. Nah ini ya, ada modal saham itu sekitar 2.220 juta, saldo laba 6.674 juta, maka total ekuitasnya 8.894 juta.
Maka dijumlahkan semua, untuk jumlah kewajiban dan ekuitasnya itu sekitar 22.217.217.984 rupiah untuk per audit 2018. Nah, maka terjadilah selisih yang sebelum diaudit sama yang sesudah audit. Itu untuk selisihnya sekitar 516.691.172 rupiah. Baik, selanjutnya untuk laporan laba ruginya diperoleh dari buku 2 halaman 143. Nah, pendapatan usaha ini diperoleh dari ARP 2.3 tadi yang sudah kita kerjakan. Diperoleh dari ini. Nah, diperoleh dari ini. Semua seperti penjualan neto, beban pokok, laba bruto, beban usaha ini disalin ke laporan laba rugi. Seperti contohnya, yang pertama pendapatan usaha neto 2018 sebesar 42.756.834 juta rupiah, sedangkan 2017 diperoleh 30.621.597.850 rupiah. Nah, pendapatan usaha ini dikurangi dengan beban pokok diperoleh laba brutonya sebesar 9 miliar sekian dan 2017 diperoleh sebesar 5 miliar sekian. Nah, beban usaha ini diperoleh dari ARP 2.3 juga. Terusan laba usaha juga 6 miliar sekian diperoleh dari ARP 3. Untuk pendapatan beban lain-lainnya ini diperoleh dari ARP 3. ARP 2.3 seperti laba atau rugi aset tetap, valuta asing, pendapatan bunga, beban bunga ini diperoleh dari itu juga. Terus diperoleh laba sebelum pajak, beban penghasilan, dan laba netonya diperoleh sebesar pada 2018 sebesar 3.457.281.644. Untuk 2017-nya diperoleh sebesar 5.444.132.670 juta rupiah. Nah, untuk selanjutnya laporan perubahan ekuitas ini diperoleh dari buku 1 halaman 223. Nah, untuk modal sahamnya sebesar 2.220 juta, saldo labanya sebesar 1.761.40.864 rupiah. Nah, modal saham ini ditambah dengan saldo laba mendapatkan 3 miliar sekian. Nah, untuk laba netonya ini diperoleh dari buku 1 halaman 14 sebesar 1.400 juta sekian. Terusan tinggal diklik jumlahnya ini. Terus untuk selanjutnya saldo Desember 2017 ini juga diperoleh dari penambahan antara saldo laba di 2016 ditambah dengan laba netonya itu sebesar 3.200 juta rupiah sekian. Penjumlahannya modal saham ditambah dengan saldo laba sebesar 5.400 juta sekian. Nah, laba neto ini diperoleh dari buku 1 halaman 14 sebesar 3.400 juta 3.455 juta sekian. Untuk saldo 31 Desember 2018-nya ini di saldo 31 Desember 2017 ditambah dengan laba neto seperti 2016 dan laba neto di 2016 ini diperoleh dari saldo 2017. Nah, 3 miliar ditambah dengan 3 miliar sekian, hasilnya 6.674.924.978 juta rupiah. Untuk penjumlahannya, saldo 2017 ditambah dengan laba neto sebesar
8.894 sekian. Oke, baik. Selanjutnya kita akan ke laporan arus kas. Di sini untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017. Kita akan bandingkan di 2017 dan 2018. Yang pertama ini ada arus kas dari aktivitas operasi, terdiri dari penerimaan kas dari pelanggan dan pembayaran kas. Yang pertama kepada pemasok dan kepada karyawan dan lain-lain. Di 2017 ini sudah ada di buku 1 ya, sebesar 30 miliar, dan di 2018 ini ada 42.756 juta, itu didapat dari laba rugi di pendapatan usaha. Di sini, pendapatan usaha neto 42.756 juta. Lalu, untuk yang pembayaran kas kepada pemasok, ini ada 33 miliar di 2018, itu juga didapat dari laporan laba rugi yang tadi ada di beban pokok usaha. Di sini ya, 33.248 juta. Selanjutnya, pembayaran kas kepada karyawan dan lain-lain, ini di 2018 sebesar 2.742. Ini juga didapat dari laba rugi di beban usaha. Di sini. 2.742. Selanjutnya, di total arus kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi ini yang 2018 sebesar 6.765 juta. Ini didapat dari penerimaan dan dikurangi dengan pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan ini. Selanjutnya di arus kas dari aktivitas investasi ini ada satu, yaitu pembayaran untuk pembelian aset tetap. Di 2018 itu sebesar 6.058 juta, itu didapat dari laporan neraca di bagian aset tetap neto. Neracanya di sebelah sini di aset tetap neto. Di sini ya. 6.058 juta. Oke, kalau sudah ini tinggal di total aja. Jadi arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi. Selanjutnya di arus kas pada aktivitas pendanaan itu ada pembayaran kembali kepada pinjaman bank dan sewa pembiayaan. Yang pinjaman bank ini ada di 10.175 juta, itu didapat dari utang jangka panjang di neraca. Kita bisa lihat di neracanya di sini, utang jangka panjangnya ada di 10.175 juta. Selanjutnya, di sewa pembiayaan di 2018 ada 84.480, ini juga didapat dari neraca di bagian utang sewa pembiayaan. Di utang sewa pembiayaan di sini ya, 84.480. Oke, setelah sudah, ini ada lagi penerimaan dari penerbitan saham. Di 2018 ini sebesar 8.894. Ini didapat dari neraca di bagian ekuitas yang paling bawah ya, jumlah ekuitasnya. Ini di 8.894 juta sekian. Kalau sudah tinggal di total aja. Dari pembayaran kembali dikurangi dari penerbitan saham. Jadi tinggal 1.364 juta. Selanjutnya ini ada penurunan atau kenaikan neto kas dan secara kas. Ini tinggal ditambah aja dari aktivitas pendanaan, investasi, dan aktivitas operasi. Didapat nilai 14.184.454.585 rupiah. Nih, dari penambahan aktivitas operasi, investasi, sama pendanaan. Selanjutnya ini di kas setara kas awal tahun, ini ada 67.695.350, ini didapat dari saldo kas akhir tahunnya tahun 2017, ini dipindah ke 2018. Untuk yang 2018 ini, kas akhir tahunnya ada di sebelah
sini ya, kas di neraca 67.384.50 rupiah. Oke, untuk selanjutnya di transaksi non kas ini tidak ada keterangan ya di modul 1 maupun 2, jadi dikosongin saja. Untuk selanjutnya yaitu catatan atas laporan keuangan. Ini ada di buku 2 halaman 146 sampai 150. Nah, di sini kan PT Sukus didirikan berdasarkan Akte Notaris James SH pada tanggal 23 April 2011. Nah, untuk formatnya yang pertama, kas dan setara kas ini ada di buku 2 halaman 150. Untuk data ini diperoleh dari buku 2 halaman 82 itu untuk tahun 2018. Sedangkan yang 2017 ada di buku 1 halaman 15. Seperti contohnya, kas besar 2018 sebesar Rp14.900.000. Ini diperoleh di buku 2 halaman 82 dan 2017 sebesar 8 juta diperoleh dari buku 1 halaman 15. Untuk selanjutnya yaitu aset lancar yang dibatasi penggunanya. PT Bank CAP Jakarta ini untuk 2018 diperoleh di buku 2 halaman 92, sedangkan 2017 diperoleh di buku 1 halaman 222. Jadi suku bunga per tahun itu untuk tahun 2018 sebesar 2,5% dan 2017 sebesar 8%. Untuk deposit berjangka rupiah jatuh tempo 3 bulan. 1% untuk 2018 dan 6% untuk 2017. Deposito berjangka dolar Amerika Serikat jatuh tempo pada 3 bulan. Untuk selanjutnya ada di buku 2 halaman 151. Nomor 3, investasi pada saham. Nah, investasi ini PT Gudang Jakarta, PT Garam Jakarta ini terdapat di buku 2 halaman 93 yang tahun 2018 yang sudah kita kerjakan sebelum-sebelumnya. Nah, untuk 2017 ini dikosongin karena tidak ada transaksinya. Untuk nomor 4 yaitu piutang usaha. Nah, piutang usaha ini itu diperoleh di buku 2 halaman 151 untuk tahun 2018-nya. Sedangkan untuk tahun 2017-nya diperoleh di buku 1 halaman 13. Nah, manajemen berkeyakinan bahwa seluruh piutang dapat tertagih sehingga penyisian piutang ragu-ragu ini itu nihil. Untuk nomor 5 itu persediaan. Ada persediaan barang jadi, barang dalam proses, bahan baku, bahan pembantu ini kan sudah ada di buku sendiri. Udah ditulis dari sananya itu 2018 sebesar 1.762.171.000 rupiah, sedangkan 2017 itu sebesar 1.134.315.235.000 rupiah. Untuk jumlahnya yang 2018 itu sebesar 2.721.278.700.000 rupiah, sedangkan 2017 itu sebesar 1.808.167.030 rupiah. Jadi perusahaan berkeyakinan bahwa seluruh persediaan dapat digunakan dalam kegiatan usaha normal. Nah, lanjut untuk nomor 6 ada investasi pada entitas asosiasi. Ini udah terisi ya, di bukunya udah terisi untuk tahun 2018 tercatat sebesar untuk PT PU 100 juta rupiah, untuk PT Piglet 325.200.000, totalnya 425.200.000 rupiah. Nah, untuk rincian dividen atas investasi entitas asosiasinya itu bisa dilihat di buku 1 atau buku hijau halaman 153 untuk tahun 2018-nya. Untuk tahun 2017-nya kosong, maka kita strip aja. Untuk PT PU tahun 2018-nya itu 20 juta, untuk PT Piglet tahun 2018-nya 16 juta, jadi totalnya 36 juta. Lanjut nomor 7 ada aset tetap. Untuk nilai perolehannya ini udah ada di buku 2 ya, udah terisi kan ini ya. Untuk tanah saldo awalnya 2 miliar, saldo akhirnya sama 2 miliar.
bangunan juga ini ada penambahan nilai 1.600.000.000, totalnya 2.950.000.000 gitu. Peralatan kantor, kendaraan juga ini. Untuk peralatan kantor ini ada pengurangan juga sebesar 1 juta, jadi cuma berkurang sedikit aja. Jadi totalnya masih naik menjadi 188 juta. Lanjut ke bagian nomor akumulasi penyusutan. Untuk akumulasi penyusutan sama nilai buku juga ini sama ya. Udah tercantum di buku juga. Ini untuk saldo awal, bangunan dan peralatannya juga nih. Saldo awalnya yang awalnya 135 juta mengalami penambahan 147.500.000 rupiah, jadi saldo akhirnya 282.500.000 rupiah. Ini sama, ini akumulasi penyusutannya ya selama 1 tahun. Nah, untuk nilai bukunya ini juga sama. 2018 itu 2 miliar, 2017 2 miliar gitu. Untuk tanahnya masih sama, belum ada penambahan. Untuk peralatan kantornya yang awalnya 50 juta menjadi 101 juta. Nah, beban penyusutan yang dibebankan dalam beban pokok produksi dan beban usaha masing-masing sebesar 209.500.000 rupiah dan 354.691.800 rupiah untuk tahun 2018 serta 109.500.000 rupiah aset tetap dijamin dengan asuransi kerugian kebakaran kecuali kendaraan bermotor dengan asuransi All-Rise. Nilai jaminan sebesar 3 miliar untuk tahun 2018 dan perusahaan berpendapat bahwa asuransi tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian yang terjadi dari resiko tersebut. Lanjut, untuk nomor 8 ada utang usaha. Utang usaha bisa dilihat di neraca tadi yang udah dikerjakan ya di buku 2. Untuk utang usaha pihak ketiga untuk tahun 2017-nya itu sekitar 1 miliar. Nah, untuk tahun 2018-nya mengalami peningkatan menjadi 1.276 juta sekian. Untuk perpajakan ini ada untuk perpajakan itu ada 3 ya. Satu ada utang pajak, itu terdiri dari ada pajak PPh pasal 21, PPh 23, PPh 25 atau 29. Itu kakaknya bisa lihat untuk tahun 2017-nya di buku 1 halaman 15. Untuk tahun 2018-nya itu bisa dilihat di buku 2 halaman 127. Untuk PPh pasal 21 untuk tahun 2017-nya itu sebesar 6.977.000. Untuk tahun 2018-nya mengalami penurunan menjadi 632.000 rupiah aja. Untuk PPh pasal 23 yang asalnya 2017-nya kosong, untuk tahun 2018-nya menjadi 400.000. PPh 25 juga mengalami penambahan ya penambahan. Lalu dijumlahkan untuk utang pajak tahun 2017 itu minus 133 juta. Nah, untuk 2018-nya menjadi 644 juta sekian. Lanjut ke perhitungan pajak penghasilan. Nah, rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan dengan hasil perhitungan laba menurut laporan keuangan sebelum pajak penghasilan dan tarif pajak itu untuk perhitungan pajak penghasilan itu ada di buku 1 halaman 173 untuk 2018, buku 1 halaman 224 untuk tahun 2017. Nah, untuk laba sebelum pajak penghasilan badan untuk tahun 2017 nah itu sekitar 1.896 juta sekian. Lalu 2018-nya meningkat menjadi 4.530 juta sekian. Untuk koreksi fiskalnya, pendapatan bunga yang telah dikenakan pajak final itu untuk tahun 2017-nya sekitar minus 8 juta, terus 2018 menjadi minus 9 juta. Ini untuk selisih penyusutannya juga mengalami
Ini kenaikan ya, yang awalnya minus 300 juta menjadi minus 181 juta. Ini untuk selisih beban sewa pembiayaannya untuk tahun 2017-nya kosong, untuk 2018-nya minus 32 juta. Untuk yang lainnya ini karena tidak ada, jadi kita kosongin aja ya. Kita langsung setrika aja untuk kredit pajaknya juga. Nah, untuk yang ketiga ini ada beban pajak penghasilan. Pajak penghasilan ini karena kosong juga kayak tadi ya, kita kosongin aja. Berdasarkan self-assessment system, perusahaan menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakan. Kantor pajak berwenang melakukan pemeriksaan atas kewajiban perpajakan tersebut dalam kurun waktu 5 tahun setelah tanggal laporan. Nah, lanjut nomor 10 ada utang pajak. Ini utang pajak kalian bisa lihat di neraca tadi yang sudah dikerjakan di buku 2. Ada utang bank jangka pendek, ada utang bank jangka panjang milik PT Bank CAB ya. Kalau yang PT Bank CAB-nya ini kosong. Lalu ini tadi 2017-nya bisa dilihat di neraca tadi ya. Untuk tahun 2017-nya 800 juta sekian, untuk tahun 2018-nya itu menjadi 1 miliar 299 juta. Untuk jangka panjangnya ini yang awalnya 8 miliar 200 juta, untuk tahun 2018-nya menjadi 10 miliar 175 juta sekian, maka dijumlahkan ini ya menjadi untuk yang 2017 itu 9 miliar mengalami kenaikan menjadi 11 miliar 474 juta sekian. Nah, utang bank ini itu mendapat fasilitas dari Bank CAB dengan tingkat bunga 2,25%, utang jangka panjang, dan fasilitas penarikan dari Bank CAB berkaitan dengan tanah dan mesin pabrik, serta jaminan personal dari seluruh pemegang saham. Beban bunga untuk tahun 2018 dan 2017 masing-masing sebesar 11 miliar 474 juta dan 9 miliar 68 juta. Lanjut ke modal saham. Rincian kepemilikan saham pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut. Untuk modal saham PT SWAT ini bisa dilihat di buku 1 halaman 117. Untuk PT SWAT itu untuk jumlah sahamnya itu ada 500, PT TAP ada 450, sama punya Ibu Melinda 50 lembar, maka jumlahnya ada 1000 lembar saham. Nah, untuk persentase kepemilikannya, tiap orang-orang untuk PT SWAT-nya itu 50%, PT TAP 45%, Melinda 5%, totalnya ada 100%. Nah, nilai nominalnya ini ya, untuk modalnya 2 miliar 220 juta, maka dibagi menjadi 3 ini 50%-nya ada 1 miliar 110 juta, 45%-nya 999 juta, untuk 5%-nya 111 juta. Ini bisa dilihat di buku 1 halaman 17. Lanjut ke nomor 12. Ada beban pokok penjualan. Ini juga sama, udah ada di buku. Jadi tinggal analisisnya aja. Ini untuk bahan baku dan penolong yang digunakan. Itu persediaan awal 1 Januari tahun 2017-nya itu sekitar 400 juta. Untuk tahun 2018-nya mengalami penurunan menjadi 338 juta. Untuk pembelian selama setahun berjalan, untuk tahun 2017-nya sekitar 23 miliar, terus 2018 mengalami kenaikan sekitar 31 miliar. Ini yang tersedia untuk digunakan untuk tahun 2017-nya 24 miliar, untuk tahun 2018-nya 32 miliar. Terus dikurangi dengan persediaan akhir tahun 31 Desember. Ini untuk persediaan akhirnya 338 juta minus ya. Untuk tahun 2018-nya minus 666 juta, maka ini dikurangi 24 miliar dikurangi 338 juta, maka hasilnya 23 miliar. 32 miliar dikurangi 666 juta, ini menjadi 31 miliar. Ini kurang lebih hampir sama.
dijumlahkan, terus jumlah beban produksinya totalnya tadi dari penjumlahan tenaga kerja sama overheads, terus ditambah barang dalam proses produksi awal tahun 1 Januari, terus dikurangi barang dalam proses produksi akhir 31 Desember, maka hasilnya beban pokok produksi sebesar untuk tahun 2017-nya 25 miliar, untuk 2018-nya sekitar 33 miliar. Lalu ditambahkan barang jadi awal 1 Januari, maka hasilnya menjadi barang jadi tersedia untuk dijual dari penambahan tadi menjadi 34 miliar tahun 2018, tahun 2017-nya 26 miliar. Lalu dikurangi menjadi barang jadi akhir 31 Desember, maka hasilnya menjadi beban pokok penjualan. Yang kita cari ya untuk beban pokok penjualannya ini melalui proses banyak ini menjadi beban pokok penjualannya ini untuk tahun 2017-nya menjadi 24 miliar 883 juta sekian, untuk tahun 2018-nya mengalami kenaikan menjadi 33 miliar 179 juta sekian. Lanjut ke nomor 13, ini ada di buku 1 halaman 16 tahun 2017 sama buku 2 halaman 125 untuk tahun 2018-nya. Nih, tinggal dicocokin aja. Untuk tahun 2017-nya itu sekitar 990 juta untuk gaji ya, mengalami kenaikan menjadi 1 miliar. Gitu. Lalu untuk lain-lain, piutang, tagih penyusutan, dan lain-lain ini bisa dilihat di buku 1 halaman 16 sama buku 2 halaman 125. Terus dijumlahkan menjadi untuk tahun 2017-nya itu totalnya 1 miliar 790 juta sekian, untuk tahun 2018-nya sekitar 2 miliar 582 juta sekian. Oke, selanjutnya kita mengerjakan di buku 2 halaman 157. Di sana ada laporan auditor independen oleh kantor akuntan publik Krisanti dan rekan, ada izin usaha, alamat, telepon, dan lain-lain. Ini adalah laporan auditor untuk pemegang saham, dewan komisaris, dan direksi utamanya PT Sugus. Di paragraf pertama, ini ada keterangan kami telah mengaudit neraca atau laporan posisi keuangan. Ini diisikan PT Sugus dengan tanggal 31 Desember. Untuk tahunnya kita isi 2017 dan 2018 karena kita mengaudit di tahun 2017 dan 2018. Ini ada kosong lagi di paragraf ketiga, menurut pendapat kami dan lain-lain. Di posisi keuangan, sampainya ini diisi PT Sugus dan tanggal 31 Desember 2017 dan 2018. Untuk laporan ini tertanggal di Jakarta 12 Maret 2019. Selanjutnya, ke buku 2 halaman 158 sampai 152. Di sini ada manajemen letter ditujukan kepada pemegang saham, dewan komisaris, dan ini diisi Ibu Diestri selaku direksi utamanya PT Sugus. Di paragraf pertama, kami telah melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan, ini diisi PT Sugus untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan telah mengeluarkan laporan pemeriksaan. Untuk laporan pemeriksaannya tertanggal tadi ya, di sini 12 Maret 2019 diisikan ke sini, tertanggal ini. Oke, selanjutnya di nomor 9 penyimpanan barang dan lain-lain sampai akhir, ini tinggal ditandatangani oleh KAP Krisanti dan rekan oleh Dr. Anda Krisanti MM. Oke, untuk itu prosedur audit modul 9 sudah dikerjakan. Terima kasih, kami dari kelompok 2.